Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak semua yang Pak Guru sayangi, pertama-tama patut kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih bisa berkumpul di majelis yang mulia ini berkat rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa menghidupi sunnah-sunnahnya. Anak-anak semuanya, hari ini memasuki bulan suci Ramadan yang ke-12 ya. Pas tanggal 12 kita sampai di bulan suci Ramadan ini. Kita mengharapkan mudah-mudahan momen Ramadan ini dipergunakan sebaik-baik mungkin. Jadi jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita sia-siakan saja, lewat tanpa ada kegiatan-kegiatan yang meningkatkan amal soleh kita. Mungkin ada yang, Pak, Ramadan itu kan capek, betul anak-anak, lemes, ya, haus, ya. Tapi ingat, kita punya sejarah, ya. Ketika terjadi peperangan Badar, coba, itu terjadi pada bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pada saat itu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 330 orang, sedangkan pasukan kaum Quraisy lebih dari 1000 orang. Tapi mampu mengalahkan pasukan kaum Quraisy. Tentu tidak dengan malas-malas, malah sebaiknya. Begitu pula dengan ketika peristiwa proklamasi kemerdekaan, ya, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan diri merdeka dari penjajahan Belanda. Itu terjadi ketika bulan Ramadan. Apa yang terjadi kalau ketika itu Bung Karno dan Bung Hatta malas-malasan, lemes, capek? Bisa jadi mungkin sampai hari ini tidak diproklamasikan. Wong diproklamasikan saja Belanda masih ingin masuk ke Indonesia. Itu tepatnya terjadi tanggal 7 Ramadan, harinya hari Jumat, jamnya jam 10 ya, di Jalan Kebangsaan.
Jadi mari anak-anak kita pergunakan waktu bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya. Bulan yang penuh keberkahan, bulan amal soleh, kesempatan, bulan yang penuh maghfirah, doa-doa yang kemungkinan besar sekali akan dikabulkan oleh Allah. Ya, dimanfaatkan, jangan hanya apalagi mainan games dari pagi sampai sore. Anak-anak yang Pak Guru sayangi, hari ini Pak Guru ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan akhlak. Anak-anak pasti mendengar ya banyak berita ya, seorang anak memukul orang tua, ya, orang tua dilempar pakai batu, ya, bahkan lebih dari itu. Mendengar seperti itu kita betul-betul geleng kepala, ya. Nah, materi yang akan sampaikan pada hari ini yaitu diambil dari kitab Al-Akhlaq lil Banin. Itu judul aslinya, ya. Al-Akhlaq lil Banin. Setelah diterjemahkan di cover buku bagian depan, judulnya menjadi Bimbingan Akhlak bagi Putra Putri. Tentunya anak-anak ingin jadi anak yang soleh, ya. Nah, penulisnya adalah Al-Ustadz Umar Baraja, ya. Mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala dari mengarang buku ini. Aslinya bukunya cukup tebal, tapi Pak Guru hanya memfotokopikan, ya. Anak-anak yang Pak Guru sayangi, ketika Nabi diutus Allah, ada satu hadis yang bunyinya seperti ini: Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ada yang tahu artinya? Sesungguhnya aku diutus, ya, oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Mungkin anak-anak pernah belajar sejarah tarikh, ya, bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, ya. Anak-anak perlu tahu, Islam itu dibangun di atas 3 pondasi yang tak terpisahkan. Yang pertama yaitu akidah, keyakinan. Yang kedua syariat, aturan. Yang ketiga ihsan, akhlak. Dari ketiganya, akhlak itu merupakan poin yang pertama. Ya, coba sekarang anak-anak lihat kopian kitab Akhlaqul Banin yang bagian pertama. Yang nomor pertama Pak Guru bacakan, bimada yatakhallaqul walad.
Dengan apa seorang anak beradab? Adab itu sama dengan akhlakul karimah. Bimada yatahallaqul walad? Dengan apa seorang anak beradab? Yajibu alal waladi an yatahallaqa bil akhlaqil hasanah min shigharihi. Wajib atas seorang anak berakhlak yang baik dari kecilnya. Jadi dari kecil itu dibiasakan akhlak yang baik. Jadi kalau ada orang tua mengingatkan, ayo yang baik ya, makan jangan pakai tangan kiri, berdoa sebelum tidur, jangan suka marah-marah. Itu dalam rangka mewajibkan anak itu berakhlak dari semenjak kecil. Kemudian baris yang keduanya, untuk apa semua itu? Liya Isa mahbuban fi kibarihi yarda anhu rabbuhu wa yuhibbu ahluhu wa jami'un nas. Agar apa? Agar kehidupannya dicintai ketika dewasa. Akhlakul karimah pasti dong ya, dicintai ketika menginjak dewasa. Anak-anak pasti ya, nanti sebentar lagi akan menjadi seorang anak yang dewasa. Dan Allah ridho padanya. Ya, kalau ada anak akhlakul karimah itu Allah ridho. Sebaliknya kalau ada anak yang jelek akhlaknya, Allah itu tidak ridho. Dan keluarganya senantiasa mencintainya. Ya, pasti keluarga akan mencintainya. Ya. Dan juga seluruh manusia. Coba akhlakul karimah, pengen nggak? Pengen ya. Terus yang kedua, untuk menjadikan seorang anak beradab, wa yajibu alaihi aidon, wajib juga atas seorang anak yang beradab, yang berakhlak, an yabta'ida anil akhlaqil qabihah, menjauhi dari akhlak yang tercela. Bohong, berkata kotor, ya, lain-lain, banyak sekali ya. Dijauhi. Kaila yakuna makruhan, agar tidak menjadi orang yang dibenci. Kamu pasti dong ya, kalau ada temannya berbuat yang tidak baik pasti tidak suka ya. Wala yuhibbu la yardu anhu rabbuhu, Allah juga tidak ridho padanya ya kalau berbuat akhlak yang jelek. Wala yuhibbu ahluhu, dan keluarganya, wala ahadum minan nas ya, dan manusia seluruhnya juga tidak mencintai ya, gitu. Kemudian al-waladul adib, anak yang santun dan beradab. Anak yang santun yang beradab itu yang bagaimana?
Al-waladul adib, seorang anak yang beradab, yahtarimul walidayhi, ia memuliakan kedua orang tuanya. Orang tuanya dimuliakan, jangan dibentak-bentak, ya, dikurang ajari untuk orang tua, ya. Wa muallimihi, dan para pengajarnya, guru, ya, kalau di sekolah guru dimuliakan. Itu merupakan adab, ya, akhlakul karimah. Wa ikhwanahul kibaro, dan para saudaranya yang lebih besar, kakak, ya. Kalau di rumah ada saudara, ya, yang umurnya di atas kita, wa yarhamu ikhwanahul shihar, akhwanahul shihar, dan menyayangi saudaranya yang lebih kecil, adik, ya, atau yang umurnya di bawah kita, disayangi. Wa kullaman huwa asgharu minhu, dan semua orang yang lebih kecil darinya, tetangga, adik kelas, disayangi. Tapi kalau yang lebih tua, menghormati, memuliakan, ya. Terus anak yang beradab yang kedua yaitu wa yasduqu fi kalamihi, seseorang anak yang beradab selalu jujur dalam setiap perkataannya, jujur. Wa yatawadda'u ma'an nas, dan bertawadu, rendah hati sesama manusia. Wa yasbiru alal ada, dan bersabar atas gangguan, cobaan, ya. Wala yuqati'ul aulad, dan tidak memutuskan hubungan dengan anak-anak atau tetangga. Sama tetangganya tidak bertegur, tidak kenal, lucuan, padahal rumahnya dekat. Wala yatakhassamu ma'ahum, dan tidak pula berkelahi bersama mereka. Gelut, ya, ya, nggak gelut, nggak berkelahi. Wala yarfa'u sautahu idza takalama aw dhahika, dan tidak meninggikan suara apabila sedang berbicara atau tertawa. Tertawa boleh, tapi tidak berlebih, tidak meninggikan suaranya. Selanjutnya, al-waladul waqihu. Apa sih anak yang buruk akhlaknya? Ya. Anak yang buruk akhlaknya, al-waladul waqih, seorang anak yang jelek, la yata'addabu ma'a walidayhi wa asatidabihi, ia tidak beradab kepada kedua orang tuanya dan para ustadz-ustadznya. Wala yahtahrimu, dan tidak menghormati, ya,
man huwa akbaru minhu, orang yang lebih tua darinya. Wa yaktibu idza takallama, ia selalu berbohong apabila berkata-kata. Wa yarfa'u sautahu idza dhahika, dan mengangkat suaranya apabila tertawa. Wa yuhibbus satma, dan ia suka memaki. Wal kalamul qabih, dan berkata yang tercela. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya, a'udzubillahi min dzalik. Banyak sekali ya sekarang ya perkataan yang tercela. Wal muhassamata, dan bertengkar. Wa yastasi'u bi ghairi, serta memperolok-olok orang lain. Wa yataqabbaru alaihi, dan ia menyombongkan diri. Ini akhlak yang wala yastahyi an ya'mala qabihan, dan tidak malu kalau berbuat yang tercela. Nggak malu lagi, ya. Wala yasma'un nasiha, dan ia tidak suka mendengar nasihat. Yajibu ayyata'addabal waladu min sihori, seorang anak wajib beradab sejak dari kecilnya, bukan nunggu besar, ya, dari kecil, ya. Ini ada kisah Ahmad waladun syahirun, ada seorang anak kecil yang bernama Ahmad. Lakinnahu adibun, akan tetapi ia beradab. Walihada yuhibbuhu abuhu, karena beradab, oleh karena itu ayahnya mencintainya. Wa huwa aidan yuhibbu as-su'ala an kulli shay'in la yafhamuhu. Si Ahmad ini suka bertanya tentang sesuatu yang ia tidak mengerti. Nih, ceritanya Pak Guru lanjutkan. Wadada yaumin, pada suatu hari, tanassaha ma'a abihi fi bustan, berjalan bersama ayahnya ke kebun. Yang berjalan siapa? Ahmad dan ayahnya. Qur'a sajarata wardin jamila, maka ketika berjalan dia melihat pohon bunga yang indah. Walakinnaha muwajjah, akan tetapi pohon itu bengkok, ya, bengkok. Faqala Ahmad, maka Ahmad bertanya, ma ajmala hadhihi syajarah, betapa indahnya pohon ini. Walakin, akan tetapi, limada ya abi hiya muwajjah, mengapa ia bengkok wahai ayah? Apa jawab ayahnya? Faqala abu, ayahnya menjawab, li'annal bustaniya lam ya'tani bitakwimiha, karena tukang kebun tidak memperhatikan serta tidak meluruskannya, min sihoriha, dari kecilnya. Jadi ketika bengkok, ketika pohon itu masih kecil, dibiarkan saja, ya, tidak diluruskan. Fasara muwajjah, maka jadilah ia bengkok. Terus faqala Ahmad
kemudian berkata lagi, al-ahsanu an nuqawwima lebih baik kita meluruskan saja sekarang. Ahmad ngomong seperti itu, lebih baik diluruskan sekarang. Ya. Fadahika abuhu, maka tertawa sang ayah, tersenyum. Ya. Wa qala lahu, dan berkata, la yata'atta dalika ya waladi, tidak mudah yang demikian itu wahai anakku. Li'annaha, karena qad kaburok, ia sudah tumbuh besar. Wa hullat saquha, dan ranting-rantingnya pun sudah tebal. Mau diluruskan susah. Coba kalau ketika masih kecil. Terus fakadzalikal walad, beginilah seorang anak yang tidak beradab, ya, dari kecil. Lam yata'adab min syihorihi, yang tidak beradab dari kecil. La yumkinu ta'dibuhu fi kibarihi, tidak mungkin ia beradab pada waktu yang telah besar. Bisa dipahami? Jadi kalau dari kecil tidak beradab, setelah besar baru mulai. Kesempatan yang bagus ini Pak Guru ingatkan, berakhlaklah yang baik, dibiasakan berakhlakul karimah. Ya, susah. Kalau sudah besar baru mulai beradab, itu nanti akan sangat susah. Ya, anak-anak bersyukur ya, sekolah di SD Ihsaniyah Gajah Mada diajarkan pembiasaan yang bagus, sholat berjamaah, ya, kemudian doa-doa di pagi hari, Asmaul Husna. Harapannya nanti ketika kamu besar itu sudah terbiasa, ya. Mudah-mudahan yang disampaikan pada hari ini anak-anak bisa mengambil manfaatnya, ya. Kiranya cukup yang disampaikan pada hari ini. Mari kita doa dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.